Bang, ini kan terkait Jessica nih. Abang kan pernah ngasih statement siap membantu Jessica. Ternyata statement abang itu dikasih pujian sama netizen. Gimana nih bang? Pujian. Mengenai Jessica, saya masih curiga dengan keputusan itu. Karena pertama saksi tidak ada yang melihat ya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan cyanida. Maka kalau tidak ada saksi bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar, ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan harus didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim menjadi pertanyaan. Soal dapat pujian dari netizen, gimana tanggapannya bang? Soal abang kan dipuji sama netizen, siap membantu Jessica, gimana bang? Netizen saya terima kasih kepada mereka karena inilah kepedulian kita kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak adil atau merasakan ketidakadilan. Biarlah ini Tuhan yang membalas atau Elohim membalas pujian netizen itu. Banyak yang berharap nih bang, katanya kasusnya pengen seperti Sambo nih, mengungkap fakta yang belum terbuka nih bang. Seharusnya memang kalau seperti Sambo ya, di otopsi. Seperti kasus Sambo ya, otopsi pertama kan dimain-mainkan. Sudah di otopsi aja dibilang apa namanya itu memerkosa. Saya mengatakan tidak diperkosa, otopsi lagi gitu loh. Dan saya masukkan dokter saya masukkan juga ahli saya 2 orang. Langsung saya pegang, saya notariskan. Nah notaris itulah saya gaung-gaungkan kemana-mana, akhirnya terbukti. Tapi perihal perdebatan nih bang terkait kematian Mirna juga sini kan banyak perdebatan antara Profesor Edi sama Otto. Abangnya melihatnya seperti apa sih bang? Yang satu bilangnya otopsi, yang satu enggak. Begini loh, itu kan ahli. Keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa tentu mengatakan meninggal karena Terkait racun. Nah keterangan ahli ini juga itu loh, keterangan ahli yang diajukan oleh Otto gitu loh, tidak meninggal karena racun. Nah makanya untuk menjawab itu harus diotopsi, diperiksa otaknya, apakah otaknya ada enggak, atau masih disimpan di otak itu bukan, atau sudah pindah ke tempat lain. Diperiksa hatinya, diperiksa jantungnya, diperiksa empedunya, semua diperiksa lambungnya, diperiksa urinnya gitu loh, air kencingnya semua diperiksa. Kalau di otopsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau otopsi oleh rumah sakit yang berwenang gitu loh. Nah selain abang kan ingin membantu, ada 60.000 lebih, bukan 60.000 pengacara yang ingin membantu Jessica. Gimana nih bang tanggapannya? Bagus itu kalau banyak orang membantu supaya orang-orang seperti Jessica ini mendapatkan keadilan gitu. Banyak yang berharap juga kasus ini dilimpahkan ke pengadilan internasional. Gimana bang tanggapannya? Bagus itu karena Jessica ini kan harus jelas siapa yang membunuh sebetulnya. Kita kan nggak tahu ini apakah Jessica ini punya riwayat penyakit yang lain, kita kan nggak tahu, atau sudah diracun di luar ketika minum kopi jadi kena, kita kan nggak tahu, atau dikena di jalanan atau kena di tempat itu. Belum tentu hanya Jessica loh, ada di situ tawannya, ada juga petugas restoran atau petugas gerai minum gitu kan. Itu kan semua patut dicurigai. Nah yang menjadi pertanyaan saya, tidak ada yang melihat bahwa Jessica memasukkan racun atau cyanida ke minumnya. Itu loh, keterangan saksi itu loh, tidak ada yang melihat gitu loh. Sampai masuk ke berita internasional gimana bang? Sampai masuk ke berita internasional terkait Jessica Wongso, gimana bang tanggapannya? Saya pikir itu menurut saya bagus supaya masyarakat terbuka dan dilirik siapa sebenarnya pelakunya gitu loh. Jangan-jangan pelakunya di luar, jangan-jangan pelakunya orang dalam, jangan-jangan pelakunya temannya, kita kan nggak tahu. Tetapi menurut saya tanpa diotopsi, tanpa pemeriksaan yang menyeluruh, terlalu berani hakim dan jaksa menyatakan bersalah gitu loh. Netizen berharap Jessica bebas, gimana bang? Lagi bang kabarnya bapaknya Mirna punya botol cyanida tuh bang. Ada aras kecil, botol kecil itu gimana tuh bang?
Ya itulah makanya saya bilang tadi bahwa pelaku ini kan bisa saja keluarga. Kalau kita kembali ke asas gitu kan, sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Udah dapat poin belum? Nah, si anak ini dalam keadaan tidak setuju, pergi ketemu temannya. Udah tahu kan? Nah, bisa saja dalam tanda petik bla 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 gitu. Terakhir Bang, Iya. netizen berharap kalau Jessica bisa bebas sekarang, gimana Bang tanggapannya? Iya. Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Pendapat ahli kan itu pendapat boleh-boleh saja. Tapi ahli tidak setuju, tidak bulat semua loh. Ahlinya jaksa, ahlinya Pak Otto, ahli penasihat hukum kan tidak bulat. Namanya ahli memang begitu pendapatnya. Ya ini berpendapat karena dikasih sesuatu, pendapatnya sesuai dengan jaksa. Ini juga begitu. Tetapi yang mau saya katakan, tidak ada keterangan ahli yang menyaksikan atau yang melihat dia memasukkan minuman itu. Padahal di tempat terbuka. Tidak ada keterangan surat yang menyatakan bahwa dia memasukkan minuman itu dengan cyanida. Nah ini kan keterangan fatal ini. Ahli tidak ada, surat tidak ada. Gitu. Jadi apa? Tapi berarti abang yakin kalau presiden akan ngasih gerasi seandainya nanti Jessica mengaku, sedangkan Jessica aja belum sama sekali belum. Kalau gerasi kan harus mengaku dia. Masalahnya kan Jessica tidak mengaku. Yang memungkinkan itulah PKK 3 misalnya. Masih bisa PK3? Bisa. PK pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tidak dilarang. tapi intinya Bang, apa strategi Abang Bang kalau emang akhirnya jadiin pengacaranya Jessica untuk membebaskan? Strateginya, pertama diotopsi udah lewat waktu. Kemudian kita buka dulu, ada nggak saksi-saksi yang hadir di situ melihat? Apakah itu Rangga katanya, apakah temannya, apakah yang lain? Kalau tidak ada, berarti bagaimana caranya? Kemudian surat, ada nggak surat yang menyatakan bahwa dimasukkan ke situ cyanida? Ada surat nggak? Kalau tidak ada, berarti kita jauhi saksi, kita jauhi surat. Masuklah kepada ketiga, keterangan ahli. Keterangan ahli mana kita pakai? Ahlinya pengacara nggak? Ahlinya? Kalau menurut saya, kalau tidak terbukti pertama, kedua dan tidak ada otopsi, bebas. Itu strateginya. Jadi jangan mempidanakan orang pakai pendapat gitu loh. Bang, kalau emang ini kan udah terlanjur gitu lama nih Bang, apa sih Bang hak Jessica Bang kalau emang nanti bebas selama udah terlanjur gitu kan, kalau ternyata emang diputuskan Ya kalau itu harus bebas, pengadilan tentu berhak merehabilitasi nama baiknya. caranya gimana Bang? Ya diumumkan, direhabilitasi nama baiknya dan diganti rugi. Ya Bang, biasanya berapa kalau ganti rugi? Kalau nggak salah sekarang 700-800 kalau nggak salah. 800 ya caranya. Oke, bang, terkait perkembangan